Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du amin. Fi kitabih bismillahirrahmanirrahim. Allahnya loyo Ini berapa orang sih yang hadir nih? Yang jawab Allah cuma 2 orang doang kayaknya. Halo. Halo. Berdiri kudunya ini kayaknya nih. Bu, Pak, kita saat ini bergembira karena apa? Memperingati Maulid Baginda yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya hati kita tanamkan rasa cinta. Siap? Salah satunya kita kudu kompak. Saya baca Quran, ibu dan bapak jawab Allah. Siap? Kenapa? Karena kata ulama kullu lafzin min lafzil jalala fahuwa dzikrun. Tiap-tiap lafaz jalla jalalu itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama kathura lafzuhu kathura ajruhu. Siapa saja orang yang banyak menyebut lafaz Allah jalla jalaluh, insyaallah banyak pahalanya. Amin ya rabbal. Begitupun membaca Al-Quran, afdalul zikri tilawatil Quran, sebaik-baik zikir itu tilawatil Quran. Maka ketika saya baca Quran sama dengan berzikir, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian kita menjawab Allah, berarti itu adalah halo, sama-sama zikir, namanya pasangan serasi. Beda sama nyanyi. Kalau habis nyanyi kita jawab Allah nggak bisa begitu. Es lilin mah cece tobat. Tobat. Bu, siap jawab Allah. Jadikan tempat ini termasuk Riyadul Jannah, taman-taman surga. Di antara ciri satu tempat itu menjadi Riyadul Jannah, taman surga, di situ disebut nama Allah. Itulah majalisuz zikri, kata Nabi. Maka ayo kita sulap ini tempat, di samping majelis Rasulullah, majelis zikir, juga majelis sholawat. Halo. Ini biar kompak di Kelurahan Lenteng Agung ini. Saya kasih isyarat tangan, siap? Siap? Nih lihat biar paham semua. Nanti jawab Allah setelah saya baca Quran. Allah, lihat ke depan semua. Sebelum tangan saya kepel, jangan berhenti Allahnya. Siap? Saya kasih contoh dulu. Allah. Fahimtum? Oke, 1, 2, 3. Kok falas begitu Allahnya? Ketika menyebut Allah, di situ tanamkan dalam hati kita. Tanamkan lafaz Allah, nama Allah dalam dada kita. Siap? Bismillahirrahmanirrahim.
remnya pakem. Kenapa remnya pakem? Karena giginya utuh. Karena yang hadir di sini insya Allah anak muda semua. Di sini semuanya ahli surga. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada aki-aki di sini, nggak ada. Kalau aki-aki nggak apa-apa, jawab Allahnya iya iya. Karena giginya tinggal 2. Kenapa saya bilang ahli surga? Di sini cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ibu-ibu di sini luar biasa. Ada yang mirip Pak Shanti, jilbab biru mirip Syahrini, paling belakang pojok kiri saya mirip Pok Nori. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Alhamdulillah, fokus ke depan semua. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tahan nafas, tahan, batuk-batuk loh. Alhamdulillah, makanya di sini banyak qori. Seorang qori itu syaratnya di samping makhrajnya bagus, tajwidnya harus rapi, suaranya harus bagus, juga nggak kalah pentingnya nafasnya kudu panjang. Betul? Kalau seorang qori yang sudah profesional kayak Muammar ZA, nafasnya panjang, karena latihan terus. Orang Lenteng Agung pengen nafas panjang, pengen. Gampang, tinggal beli kedondong. Ini beli kedondong di pasar Lenteng, bawa ke rumah, tinggal nanti satu biji kedondong itu dodong dikupas, tinggal bijinya ditaliin sama benang. Nanti ditelen, tarik lagi, telen lagi, tarik lagi, telen lagi, tarik lagi, telen lagi, tarik lagi. Insya Allah dijamin nafas panjang, umur pendek. Modar. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala 3 khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Al-hadis atau kama qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil Abdul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, bil khusus guru kita semua, Abuya Salihin Ilyas LC, akhina fillah Kiai Haji Subhan Nur LCMA, juga para asatidzah yang lainnya alladzi lam yuzkar ismuhum. Ini saya sebutkan satu-satu ya. Sampai subuh nih. Bapak Santoso SH Camat Jagakarsa atau yang mewakili, Bapak Mustafa Sekcam, Bapak Haji Muhammad Saleh,
Bapak Ustadz Haji Muslim Sadli, Bapak Ahmad Hasan Hussein. Oh ini luar biasa nih. Lurah kita ini lurah paling lengkap ini. Kita memperingati maulid siapa? Nabi Muhammad. Ini beliau namanya Ahmad. Di langit terkenalnya Ahmad. Kemudian punya cucu namanya Hasan. Dia sendiri namanya Ahmad Hasan Hussein. Ada semua ini. Luar biasa nih. Kemudian Kiai Haji Muhibbuddin Marzuki, Kiai Haji Ahmad Faisal Reza, Ustadz Nur Albar tadi sudah meninggalkan kita. Bukan meninggal ya, meninggalkan kita. Ustadz Albar ini kawan saya. Ustadz Muhammad Husni Tamrin, Ustadz Taufik Hidayat Syahril, dan yang lainnya. Ini bil khusus pengatur waktu, penata acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari mana lagi nih? Ini bingung acara terus bekerja sama aparatur pemerintahan baik sipil. Nah dari mulai wali kota atau yang mewakilinya, dari TNI Polri, dari FKDM, LMK, kemudian dari DMI, dari NU, LE Los Angeles. LE ini Los Angeles apa Lenteng Agung ini? Dari Pemuda Pancasila, dari FBR, ini apa Pak Fahabi? Hah? Forkabi. Kemudian ada lagi Ansor Banser, dan juga ada tadi kawan saya ketua Forsa Pak Kuswanto, Masya Allah, ketua Forsa, anak buahnya Abri, berarti anak buah Roma Irama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam hari ini kita bersama-sama bermuajahah, bergembira dalam rangka memperingati manusia yang agung, insan kamil, gelarnya Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khatamin Nabiyyin, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita peringati setiap tahun? Karena kita ingin mengikuti jejaknya, karena kita ingin menjadi bagian daripada umatnya, betul? Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau, betul? Saya pernah membaca satu hadis dari Anas bin Malik. Halo. Ada seorang yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan itu kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Bayangkan Bu, 14 abad yang lalu pertanyaan itu sudah disampaikan kepada baginda kita. Ya Rasul, kapan hari kiamat tiba? Maka Rasulullah menjawab, bukan menjawab pertanyaannya, tapi balik bertanya, ma'a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat kelak? Kemudian dia menjawab, ma'a'dadtu laha kathirin minas salah, wa kathirin minas zakah, wa kathirin minas saum, wa kathirin minas sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kemudian Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Ya Rasul, saya tidak ada persiapan ini. Salat saya masih belang-belang. Cek. Salat saya belum benar. Kadang-kadang saya subuh kesiangan. Subuh kesiangan. Oh,
Yang nyamber biasanya udah pengalaman tuh. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman semua kayaknya nih. Subuh kesiangan lagi. Tidak bisa saya andalkan ya Rasul. Sholat saya kadang nggak tahu saya rukunnya seperti apa, bacaannya kayak bagaimana, benar apa enggaknya. Sementara sholat itu paling tidak 3 hal rukunnya perlu kita perhatikan. Rukun qauli, bacaannya harus benar, panjang pendeknya harus benar, tajwidnya harus benar. Sementara saya orang Lenteng Agung, kadang-kadang bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak bisa bacanya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, ngalamin lagi, susah. Ngaji Quran itu tidak mudah. Makanya Alhamdulillah di Lenteng Agung ini sudah mulai nih pada masa Pak Lurah ini, insya Allah ke depan terus dilestarikan, dijadikan satu tradisi yang baik. Setiap tahun sebelum acara puncak ada perlombaan-perlombaan. Ini luar biasa. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini punya mental. Supaya mereka terbiasa tampil. Ini penting. Karena ada satu ungkapan, bisa karena biasa. Ini Alhamdulillah dari Lenteng Agung ini ada satu orang, kemarin saya jadi juri MTQ nasional. Kebetulan pas di bidang tahfiz hafalan 1 juz dan 5 juz. Saya ngembina DKI. Pas saya tanya 5 juz tilawahnya yang laki-laki, yang putranya itu namanya siapa? Azmi gitu. Alhamdulillah juara nasional kemarin. Se-Indonesia. Orang mana? Orang Lenteng Agung. Ponakannya Ustaz Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Ini nanti ke depan banyak lagi penerus Azmi. Anaknya beliau tuh dia juara tuh. Alhamdulillah. Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu. Halo. Karena apa? Imam Ghazali pernah berkata, "Talabtul ilma li ghairillah walakin aba illa lillah." Aku mencari ilmu bukan karena Allah. Tapi nanti kalau sudah penuh dengan ilmu, diriku sudah banyak ilmunya, sudah tabahur, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya di PPIQ banyak kawan-kawan saya termasuk Ustaz Subhanur, kawan-kawan dekat saya, bahkan satu kelas dulunya. Alhamdulillah dulu saya dengan beliau satu tim Fahmil Quran. Sampai beliau dapat beasiswa ke Mesir, ke Al-Azhar. Itu karena apa? Karena berkah Al-Quranul Karim. Ini anak-anak kita perlu regenerasi. Makanya Buya kita, guru kita, Buya Salihin, beliau sekarang menjadi panutan kita. 10 tahun yang akan datang, siapa penggantinya kalau bukan anak-anak kita? Betul? Halo. Ini penerusnya nih anak-anak kita nih. Dan ini perlu kita kader. Hadirin, perlu kita kader. Maka dengan cara seperti ini, ada perlombaan azan, nanti ditambah lagi ada baca barzanji, baca burdah, kemudian ada lomba hafalan-hafalan surat-surat pendek. Ini penting. Menulis Al-Quran atau kaligrafi. Jangan salah, azan itu kadang saya pernah juga jadi juri azan di TV Banten. Ini mungkin karena grogi, nggak biasa, mentalnya jatuh, begitu naik ke atas azannya keliru, keder. Azannya keder. Allahu Akbar, Allahu Samad. Ada yang begitu? Ada. Karena apa? Karena mental. Ini penting saya sampaikan. Walaupun hafalannya banyak, begitu suruh imam, gak biasa jadi imam, biasanya keder juga tuh. Padahal surat Qul ya ayyuhal kafirun al kafirun kadang-kadang gak ketemu lakum dinukumnya.
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Kata di belakang, lakum dinukum waladdallin. Amin. Kata anak-anak, loh kok amin lagi ya? Kapan selesai nih sholat? Karena apa? Grogi, nggak terbiasa. Akhirnya mikir surat apa yang paling pendek, daripada pusing, daripada keliru. Surat apa? Ingat Al-Kautsar. Al-Kautsar dibaca. Rupanya Al-Kautsar juga sama. Begitu baca Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Akhirnya dari belakang jengkel lama kelamaan. Kata orang belakang, kata makmum di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar. Ini perlu pembiasaan makanya. Alhamdulillah malam ini kita bergembira semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak nanti kata Nabi anta ma'aman ahbabta. Insya salat kita tadi kurang sempurna, kadang jauh dari kesempurnaan. Baca Qur'annya masih belepotan. Ya, tahu sendiri kalau baca Qur'an, kalau belum terbiasa, apalagi kata Nabi iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Baca Qur'anlah dengan lahan Arabi, dengan lahjah Arab dan suaranya. Nah kalau kita nggak belajar kan repot. Saya baca ngajar ngaji kadang-kadang bikin jengkel. An-Nas, surat An-Nas ada gunnah namanya, qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan. Itu Quran luar biasa. Ujungnya sin, ujungnya lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tad. Ujungnya sama itu. Bukan prosa, bukan puisi, itulah Al-Quran, mu'jizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan, Pak Kiai kalau begitu yang ujungnya sama itu Quran? Enggak semua. Itu di Karawang ada tuh nyanyi tilil tuh, ujungnya sama tuh. Tilil dog celentong sae asa jagong kuring di udag bangkong ngabecir lupat kakolong di kolong nini ningong barang ngongkong celana nabol. Itu bukan Quran. Ini Masya Allah. Begitu surat An-Nas dia selesai, naik lagi ke atas surat Al-Falaq. Al-Falaq udah mulai susah tuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada pantulannya namanya qalqalah kubro sukun aridhi, asalnya falaqi. Kalau diwasal qul a'udzu birabbil falaq min, karena itu waqaf berhenti. Jadi berubah hukumnya namanya qalqalah kub. Ternyata itu pun prakteknya sulit. Begitu disuruh, ayo Bu baca qul a'udzu birabbil falaq. Kata gurunya diceklok qafnya tuh, dipantulkan falaq. Falak lagi. Ulangi lagi qul a'udzu birabbil falaq. Rupanya lama-lama jengkel itu kiainya. Dikeflak itu ibu-ibu. Ih Pak Kiai mah kok ngeflak kok. Itu bisa. Giliran ngeflak kok bisa. Akhirnya terus dilatih, tiap hari dilatih. Ayat keempat susah juga tuh Bu. Halo. Wa min syarrin naffatsati. Ayo ulangi. Wa min syarrim mata sapi. Naffatsati mata sapi. Naffatsati mata sapi. Mata lu, mata kiai. Begitu. Ngaji Quran kadang-kadang gurunya galak-galak, itu karena apa? Kadang jengkel. Makanya kata Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian ada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Naik lagi ke surat Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr. Udah capek kali ngajarnya, udah gitu udah kurang pendengarannya, aki-aki yang ngajinya udah tua. Begitu ayat terakhir surat An-Nasr,
Kata gurunya, innahu kana tawwaba. Ayo ulangi, ikutin. Innahu kawatembaga. Aduh. Kana tawwaba kawatembaga. Salat kita nih Masya Allah, belum nanti rukun fi'linya, gerakannya harus bagus, tumak ninanya diperhatikan, belum lagi rukun qalbinya. Hati kita harus hadirkan Allah ketika kita takbir Allahu Akbar, qasdu syai muqtarinan bi fi'lih. Disitulah niat kita. Kita salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Begitu baca doa iftitah, disitulah namanya testimoni kita, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu pengakuan kita. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi kadang kalau kita imannya kan turun naik, betul Bu? Betul. Iman kita yazid wa yangkus, kadang naik kadang turun. Lagi mumet, banyak pikiran, banyak hutang, banyak kreditan. Inna solati, iya mulut pak inna solati, tapi hati kadang-kadang inna solati wa Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Innova. Kemana-mana jadinya. Belum bayar 3 bulan, repot. Jadi nggak bisa kita andalkan di mata Allah nanti. Kelak amal sholat kita, saum kita, iya saum dia menahan dari segala apa yang membatalkannya, terutama makan dan minum. Tapi kadang mata kita tidak bisa kita jaga, betul? Betul. Puasa iya puasa, begitu sore-sore nyore-nyore dia bahasanya ngabuburit, jalan-jalan, di taman kota, ternyata berpapasan sama anak-anak gadis yang pakaiannya you can see. Akhirnya apa? Istighfar, astagfirullah, tapi matanya begini melotot, kan repot. Halo, iya kan sekarang begitu banyaknya. Udah banyak, beda kayak zaman dulu pakaian masih langka, sekarang mah 35.000 aja sudah bisa menutupi aurat, betul? Tapi zaman sekarang kadang-kadang banyak anak-anak kita yang pakai pakaian yang kurang bahan. Halo, you can see like bong kelek bolong. Pakai celana, kadang-kadang celana di bawah lutut namanya celana Hawaii. Naik ke atas lagi wahai. Makin atas lagi hai. Makin atas lagi aduhai. Makin atas lagi bohai. Makin atas lagi ruhai. Ini. Halo. Ini kan repot. Nggak bisa kita andalkan puasa kita. Sedekah kita, betul. Kita bersedekah, tapi kadang-kadang minimalis. Halo. Minimalis. Kita Jumatan nih di kotak amal. Begitu khotib naik, mulai itu kotak amal. Wah, jalan. Di situ ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang mana diambil? Pengalaman. Gak bisa kita andalkan sedekah kita. Ini maulidan sekarang ini, saya yakin ini maulid ini berkas kerja sama semuanya. Semua elemen hanya punya ilmunya, punya hartanya, ulul amwal, ulul ilmi, ulul anfus, ada semua berbondong-bondong. Semuanya bekerja sama, insya. Kira-kira ada yang kalau semuanya nyumbang 1 juta, satu orang 1 juta. Kali berapa orang di sini? Biasanya giliran kebaikan mah agak susah, betul? Betul? Maka sulit. Paling 50.000 itu juga diutang. Nggak bisa kita andalkan. Tapi kita mengandalkan walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kita cinta Allah dan Rasulnya, insya. Ini perlu kita buktikan cintanya kepada Allah dan Rasul. Bicara cinta ini kan kalau anak-anak muda senang aja. Halo, anak-anak muda nih, au kama qala Roma Irama Fidang Dutihi, ada kan pantun cinta tuh. Saya dapat belajar dari Bangkus tadi.
Ada tuh pantun cinta kalau sudah sedang dilanda asmara. Masya Allah denger lagu langsung. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Kalau lagi kasmaran begitu, nggak mau kalah kata cowoknya. Banyak buah semangka disimpan dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma abang yang tampan. Au kama qala Roma irama fidang dutihi. Ini kalau orang sudah bercinta, masya Allah, sudah mahabbahnya, sudah cintanya ini. Kalau sudah mendalam, hati-hati anak gadis, hati-hati anak pemuda. Kalau cinta kepada sesama ini syahwat, hati-hati. Kalau belum saatnya tiba, ini bahaya. Zaman sekarang kadang-kadang kebablasan nih. Kalau katanya pacaran nggak nyium, nggak gaul, bahaya. Jalan-jalan kemana nongkrong, akhirnya nyari tempat yang sepi. Waduh, udah berdua di kolong jembatan. Ini bahayanya. Kenapa? Biasanya kalau ada sepasang, apalagi goir muhrim, bukan muhrimnya, perempuan laki-laki, kudu positif kudu negatif bertemu, ini yang ketiganya setan. Yang ketiganya setan. Setannya namanya setan uka-uka. Ini bahaya. Kalau sudah ada setan uka-uka, kalau sudah tergoda sama setan uka-uka, akhirnya apa? Uka aju, dibuka bajunya. Uka anak, diuka anaknya. Uka BH, diuka BH-nya. Lama-lama uka angcut. Ya, hati-hati dan waspada nih. Makanya luar biasa itu. Makanya pesan Bang Haji Roma lagi tuh dalam citra cintanya tuh. Tahu? Halo. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara, serta kuasailah. Tuh, dikuasai, pelihara. Siap. Ini siapa nih? Kayaknya ganteng banget ini. Banur ya? Ganteng tapi istrinya satu. Iya, subhan. Saya manggilnya Banur. Terus sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila biduk cinta tiba di titik nikah. Oh ye. Ini masya Allah. Maka kalau cinta yang sempurna adalah hakikatnya kita cinta Allah dan Rasul. Rasulullah. Ma makna cinta? What the meaning of love? Halo. Anak muda mengatakan cinta itu cerita indah namun tiada arti. Kalau santri lain lagi. Kalau santri, cinta itu adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa diraba. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Akan tetapi cinta itu getarannya ada di dalam dada. Itulah C-I-N-T-A. Makanya kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allahnya mana? Telat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar saking rindunya. Sebut nama Muhammad, bergetar saking rindunya. Alangkah
indahnya hidup ini andai dapat ku kecup tanganmu. Halo, hafal gak? Raihan kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli Muhammad ya Rasulullah alaihi. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cinta rindu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo, kata ibu-ibu yang 8 tahun 80-an dan puluhan, Pak Ustadz coba sih rindunya pakai dangdut. Ada tuh gaya dangdut, rindunya rindu ala Epitamala. Halo, apal pasti kalau ibu-ibu ini apal nih. Judulnya rindu, tapi rindunya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ada tuh yang populer nyanyiannya tuh, ku menangis. Nah, kan nyamber, bener kan nyamber. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan, mau minum, mau apa